Ya, saudara, setelah dikeluarkannya kebijakan penangguhan sementara kedatangan warga negara asing dari 20 negara di dunia termasuk Indonesia oleh otoritas Arab Saudi, hal ini tentu menyebabkan sejumlah jamaah umroh di sebagian wilayah di Jawa Timur batal berangkat hingga waktu yang belum ditentukan. Untuk itu, kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Bapak Ahmad Zayadi, melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zayadi. Selamat sore Pak Zayadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Firda dan Mas Fauzi. Baik, terima kasih Pak. Terkait akses untuk ibadah umroh ke Arab Saudi sejak kemarin kita dengar ditutup kembali dan dengan sampai waktu yang belum ditentukan begitu Bapak ya. Bagaimana dampak signifikan bagi perjalanan umroh di Indonesia sendiri khususnya di Jawa Timur Pak? Ya, tentu yang pertama kita menghormati kebijakan yang sudah diambil oleh otoritas kerajaan Saudi Arabia yang kembali menutup izin untuk kunjungan ke Saudi Arabia. Betul, ini berlaku tidak hanya untuk Indonesia, tetapi berlaku untuk 20 negara. Ini sekali lagi kita menghormati kebijakan yang sudah diambil oleh otoritas ini. Kemudian yang kedua, tentu kita langsung menginformasikan kepada kawan-kawan penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang sering kita sebut sebagai PIU terkait dengan kebijakan yang sudah diambil oleh otoritas kerajaan Saudi Arabia ini, termasuk kita mendiskusikan bagaimana cara kita melakukan mitigasi atas kebijakan yang sudah diambil oleh otoritas kerajaan Saudi Arabia ini. Baik, artinya otoritas ini kan dari luar negeri begitu Pak, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa masih belum ada respon secara resmi begitu dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk ke provinsi maupun ke daerah masing-masing. Ini bagaimana Pak dari Pak Zayadi di Jawa Timur? Iya, makanya lalu kemudian kita mengidentifikasi. Sesungguhnya sejak dibuka kesempatan umroh di masa pandemi ini, saya masih ingat dulu tanggal 1 November tahun 2020 yang lalu, sampai dengan tanggal 2 Februari sebelum muncul kebijakan yang baru ini, jamaah umroh Indonesia yang sudah berangkat itu ada sekitar 2.603 jamaah. Okay. Dari jumlah tersebut itu ada sekitar 800 orang jamaah yang berasal dari Jawa Timur. Jadi yang sudah berangkat ke sana sampai dengan tanggal 2 Februari itu 800 orang diantaranya adalah jamaah umroh yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Dari 800 jamaah umroh yang sudah berangkat itu, tidak semuanya berangkat dari Bandara Juanda Surabaya, tetapi berangkat dari sejumlah bandara di Indonesia. Dalam catatan yang kita miliki, dari 800 jamaah umroh yang sudah berangkat itu, yang berangkatnya dari Bandara Surabaya, Bandara Juanda, itu ada sekitar 300 jamaah. Jadi itu, saat ini sampai dengan tanggal 3 Februari, ketika kebijakan ini dikeluarkan oleh otoritas kerajaan Saudi Arabia, ada sekitar 670 jamaah umroh Indonesia yang sedang berada di Saudi Arabia. Tentu kita berkomunikasi dengan kawan-kawan PPIU ini untuk memastikan bahwa mereka tetap melaksanakan jamaah ibadah umrohnya, sambil kemudian kita pengen memastikan bahwa jadwal-jadwal yang lainnya, dari mulai jadwal ibadahnya hingga jadwal kepulangannya ke Indonesia, ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi ini yang kita lakukan, koordinasi dan konsolidasi dengan para pihak terkait dengan keberadaan jamaah umroh kita yang hari ini masih berada di Saudi Arabia. Baik, Pak Zayadi, tentunya masih banyak juga calon jamaah haji yang batal berangkat dikarenakan aturan baru ini, begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana respon dan juga, mohon maaf maksud kami jamaah umroh begitu. Lalu bagaimana respon dan juga nasib para calon jamaah yang sudah membayarkan biaya dari serangkaian kebutuhan begitu ya. Apakah mereka dijadwalkan kembali atau akan dikembalikan biayanya? Iya,
Makanya yang kemudian kita lakukan hari-hari ini adalah koordinasi dengan kawan-kawan penyelenggara perjalanan ibadah umroh, karena keberangkatan ibadah umroh itu dilaksanakan oleh kawan-kawan PPIU itu. Maka sekali lagi kita diskusi dengan kawan-kawan PPIU, sekaligus saya kira pada saat yang bersamaan kita juga merancang apa pola mitigasi yang bisa kita lakukan dalam kaitan dengan penundaan ini. Intinya hak-hak jamaah tentu harus kemudian kita jaga, jangan sampai kemudian dengan kebijakan penundaan ini lalu kemudian hak-haknya itu menjadi hilang. Tetapi satu hal saya kira ini menjadi tantangan, sekaligus ada pesan yang harus kemudian kita perkuat bersama, bahwa sehubungan pelarangan ini ada kaitannya dengan pandemi yang semakin tidak terkendali, maka kita berharap betul untuk semua orang, semua kita, saya kira saatnya kita memperkuat kembali ikhtiar kita untuk memperkuat protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Kalau ini bisa kita lakukan, kita berharap mudah-mudahan proses ibadah umroh dan juga nanti ibadah haji, kita berharap akan bisa dilaksanakan sebagaimana biasanya secara normal. Sekali lagi, mari kita perkuat protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Ya. Tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga di kawasan-kawasan yang lain, sehingga sekali lagi harapan untuk kemudian kita menjadi normal akan segera terwujud. Ya, amin. Tentunya ini kan menjadi salah satu alasan utama ya Pak, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak boleh masuk ke wilayah Arab Saudi. Tapi menurut Bapak, apakah ada alasan lain terkait dilarangnya warga negara Indonesia untuk menuju ke Arab Saudi, terutama bagi jamaah umroh? Iya, saya kira sebatas informasi yang kita baca, sebatas informasi yang kita terima, itu murni hanya semata-mata karena pandemi yang masih sangat luar biasa ini. Jadi karenanya lalu ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, bagaimana kemudian sekali lagi ikhtiar maksimal kita untuk menerapkan protokol kesehatan ini menjadi keniscayaan. Sekali lagi gerakan 5M hari ini mutlak kita lakukan, dari mulai menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Saya kira ini salah satu cara yang hari-hari ini harus kemudian kita perkencang, kita perkuat, sehingga kemudian laju COVID ini bisa semakin landai. Kemudian tentu harapan kita mata rantai penularannya itu akan segera terputus. Ini harapan yang saya kira mari kita bangun optimisme bahwa sesungguhnya masih banyak kesempatan untuk kemudian kita bisa kembali menjadi normal. Ya, amin. Baik, Pak Zayadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini, dan tentunya semoga informasi tadi menjadi pesan dan juga edukasi bagi masyarakat yang akan menjalankan ibadah umroh. Dan saudara, masih ada berbagai macam informasi yang patut Anda simak, namun kita ikuti terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.